Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah tafsir. Langsung ke pembahasan. 1. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. 3. Tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat. 4. Tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Bentuk tafsir Al-Quran dengan Al-Quran: 1. Menjelaskan yang global atau mujmal. 2. Membatasi yang mutlak. 3. Menghususkan yang umum atau al-am. 4. Menjelaskan yang tersurat atau al-mantuk dan yang tersirat atau al-mafhum. 5. Menafsirkan kata dengan kata. 6. Menafsirkan makna dengan makna. Tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. As-Sunnah dari segi bahasa adalah cara atau jalan ditempuh baik atau tidak baik. Kemudian dari segi istilah, sunnah adalah ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. 1. Metode tafsir Nabi Muhammad SAW. Informasi yang diperoleh dari sunnah mengenai tafsir Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan bahwa pendekatan tafsir Nabi Muhammad SAW bermacam-macam, ialah: A. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. B. Menegaskan tafsir ayat atau kata. C. Menjelaskan apa yang tidak jelas maknanya bagi para sahabat. D. Ucapan Nabi Muhammad SAW yang dipahami merupakan tafsir ayat, sedangkan hadis tidak menyebutkan bahwa ayat itu berkaitan dengan hadis tersebut. Selanjutnya, 2 fungsi sunnah dalam menafsir Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai penguat atau penambah dan penjelas bagi Al-Quran. Tidak yang dibahas pada berikut ini hanya mengenai sunnah sebagai penjelas bagi Al-Quran. A. Menghususkan yang umum. B. Memberi batasan yang mutlak atau asal. C. Mendefinisikan yang samar. D. Menjelaskan yang global. E. Menjelaskan kosakata. F. Menguraikan kisah. G. Menjelaskan yang dibatalkan oleh atau al-naqs. Selanjutnya, 3. Tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat. Tafsir dari sahabat perlu pendapat perhatian karena mereka menutur bahasa Arab. Musikan turunnya ayat dan situasinya, mengenal situasi masyarakat dan menerima. Di samping motif mereka suci, pemahaman mereka baik dan ilmu mereka dalam. Sumber-sumber tafsir sahabat ialah: A. Al-Quran Al-Karim. B. Sunnah Nabi. C. Bahasa Arab. D. Alkitab. E. Pemahaman dan ijtihad. F. Mengambil tafsir sahabat lain. G. Menafsir ayat berasal dari situasi dan kondisi ketika ayat itu turun. Dua fungsi tafsir sahabat ialah: A. Menjelaskan khususkannya yang umum. B. Menjelaskan dibatasinya mutlak. C. Menjelaskan yang samar atau mubaham. D. Menjelaskan yang global. E. Menjelaskan yang dibatalkan. G. Menjelaskan sebab turun ayat. Selanjutnya, 4. Tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Ilmu Malik berkata, aku seorang yang menafsirkan Al-Quran tanpa pengetahuan bahasa Arab akan dihadirkan nanti di mahsyar dengan beban tafsirannya itu. Landasan kesan tafsir dengan bahasa Arab. Para sahabat menafsirkan makna ayat berdasarkan pengetahuan mereka tentang bahasa yang berbentuk sapaannya, sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak membuatnya. Begitu juga mereka ada kalanya menggunakan puisi-puisi jahili dalam mencari makna. Selanjutnya, dalam menafsirkan Al-Quran dengan bahasa perlu diperhatikan maknanya yang lazim, lebih dikenal dan resmi, bukan makna yang jarang atau sedikit keterkaitannya. Al-Quran turun dalam bahasa Arab resmi
atau fusha dan dikenal maknanya. Oleh karena itu tidak benar bila Al-Quran ditakdirkan dengan makna yang jarang ada sedikit dipakai. Mungkin segitu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.